Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kita kembali akan membahas hal-hal yang akan ditampilkan atau dimunculkan dalam anime Tokyo Revengers episode ke-9 dari sudut pandang manganya. Nah Leo, yo gaslah bahas bocoran Tokyo Revengers episode ke-9. Yos, mari kita melintasi waktu. Baik, di episode sebelumnya atau episode ke-8 merupakan adaptasi dari 4 chapter manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 18, 19, 20 dan sebagian chapter 21. Di episode ke-8 kita diperlihatkan momen bagaimana Takemichi berhasil mendamaikan Maiki dan Draken, hingga dia merasa jika misinya untuk mencegah kematian Draken berhasil. Namun, perkiraan Takemichi salah karena ia lupa jika tanggal 3 Agustus belum selesai. Dan sesuai pernyataan Osanai di masa depan, jika perselisihan antara Mobius yang dipimpin dirinya dengan Maiki dan Touman hanya sebuah awalan. Kubu yang tidak setuju dengan Draken akhirnya berhasil dihasut dan bersiasat dengan Mobius untuk melakukan pembunuhan pada Draken. Dan orang yang diberikan misi untuk melakukan hal tersebut adalah Kiyomasa. Dengan membulatkan tekad dan memberanikan diri, Takemichi yang berupaya menghentikan tragedi kematian Draken. Dan secara mengejutkan, dia bertemu dengan Takashi Mitsuya atau kapten atau ketua skuad kedua Touman. Mitsuya mengucapkan terima kasih pada Takemichi yang dapat mendamaikan Maiki dan juga Draken, yang bahkan tak dapat dilakukan para kapten atau ketua skuad Touman. Mitsuya juga mengatakan jika semua sudah sepakat tak ada yang bisa dilakukan untuk Pachin. Namun ada satu orang yang menentang hal tersebut, dan orang tersebut adalah Peian. Dan Mitsuya sudah menduga akan terjadi sesuatu, dan itu diperkuat saat dia melihat motor milik Peian ada di daerah tersebut. Dan di akhir episode kita melihat Peian yang muncul di bawah guyuran hujan dengan wajah sangat marah. Dia memanggil nama Draken yang sedang berjalan bersama Emma. Draken bertanya pada Peian mengapa Peian memanggilnya dan kenapa Peian menggunakan Tasuki atau sesuatu yang biasa dipakai untuk melipat lengan baju ketika akan bertarung atau berolahraga. Nah Leo, di episode ke-9 nanti dimulai dengan Takemichi bersama dengan Mitsuya yang membicarakan tentang Peian yang berpikir jika Touman telah membuang Pachin. Dan karena itulah Peian mengusulkan melakukan pertemuan dengan sisa anggota Mobius untuk selanjutnya melakukan penyerangan pada Draken. Dan itu bisa dikatakan sebagai perburuan Draken. Kemudian cerita berpindah ke tempat di mana Draken dan Emma yang bertemu dengan Peian. Melihat ekspresi Peian yang berbeda dengan biasanya dan juga hal yang ia gunakan yang seolah menandakan jika dia ingin bertarung, Draken meminta Emma untuk pergi sedikit menjauh. Draken yang menyadari jika Peian tidak setuju dengannya dan tidak menyukainya perihal apa yang terjadi pada Pachin. Dan dia mengatakan apakah Peian ingin bertarung 1 lawan 1 melawannya. Di saat Draken sedang fokus menatap Peian, secara mengejutkan karena memang terhalang bunyi tetesan hujan, seseorang, sepertinya dari kelompok Mobius, muncul dengan cepat, mengendap-endap dan bersiap mengayunkan tongkat baseball kepada Draken. Emma berteriak, "Draken!" ujarnya. Kemudian dengan cepat Draken menoleh ke arah belakang dan melihat seseorang sudah melompat dan bersiap mendaratkan pukulan pada dirinya. Sementara itu, cerita berpindah ke tempat lain. Mitsuya dan Takemichi berlari mencari Draken untuk mencegah hal buruk terjadi padanya. Di saat berlari dan mencari keberadaan Draken, Takemichi teringat kata-kata Naoto jika di tanggal 3 Agustus tahun 2005 di parkiran Shibuya Ward terjadi perkelahian 50 orang geng motor. Dan di peristiwa tersebut, seorang anak sekolah berumur 15 tahun meninggal setelah tertusuk pisau di bagian perutnya. Dan anak tersebut adalah Ryu Guziken atau Draken.
Setelah mengingat hal tersebut, Takemichi menghentikan langkahnya dan bertanya pada Mitsuya apakah ada tempat parkir lain di daerah tersebut. Mitsuya mengatakan jika memang benar ada tempat parkir lain, posisinya di belakang tempat mereka berada saat ini. Setelah mendengar pernyataan Mitsuya, Takemichi putar balik berlari ke arah belakang. Mitsuya sempat kebingungan, namun dia tetap mengikuti Takemichi dari belakang sambil mengarahkan jalan. Hina juga terlihat saat Takemichi dan Mitsuya berlari cepat. Dan saat Takemichi dan Mitsuya tiba di TKP, mereka dikejutkan dengan banyak anggota Mobius yang terkapar di atas tanah. Dan di tengah-tengah kita melihat Draken yang meski tampak berdarah-darah, namun tetap berdiri dan mendominasi menghajar anggota Mobius. Draken menghentikan aksinya saat mengetahui jika Mitsuya dan Takemichi tiba di tempat tersebut. Mitsuya meneriaki Peian atas apa yang ia lakukan bersama dengan anggota Mobius. "Diam Mitsuya, atau aku juga akan membunuhmu," ujar Peian balas menjawab teriakan Mitsuya. Di sini juga terungkap alasan mengapa Draken terluka dan berdarah-darah. Emma mengatakan jika Peian orang yang pengecut karena tiba-tiba menyerang dari belakang dengan tongkat baseball dan membawa banyak orang bersamanya. Sementara itu, kita melihat Draken yang mengatakan jika dia lelah, dan Draken juga akhirnya mengetahui jika 20 orang adalah batasan yang dapat ia hadapi. Sehingga dia memutuskan untuk duduk beristirahat dan mengatakan jika dia menyerahkan sisanya pada Mitsuya. Sementara itu, Takemichi melihat ke arah sekitar dan dia menyadari jika Kiyomasa tidak ada di tempat tersebut. Meski 20 orang anggota Mobius berhasil Draken kalahkan, namun masih banyak lawan tersisa yang harus dihadapi. Peian memerintahkan semua anggota Mobius untuk menyerang dan membunuh Draken, Mitsuya dan juga Takemichi. Di saat ketiganya di pojokan, Draken dengan Mitsuya tersenyum saat mendengar suara knalpot motor yang tidak asing bagi mereka. Ini masalah waktu. Knalpot berisik itu adalah CB250T milik Maiki, ujar Mitsuya dan Draken. Dan benar, sebelum hal buruk terjadi pada Draken, Mitsuya dan juga Takemichi, Maiki muncul ke tengah-tengah pertarungan dengan cara yang epik dengan motor kesayangannya. Widih, gak sabar lihat di versi animenya yang akan segera rilis. Lalu, di episode ke-9 ini juga sepertinya juga akan mengadaptasi manga chapter 22. Peian terkejut dengan kemunculan Maiki. Maiki turun dari motornya dan berjalan mendekat. Dia mengatakan jika dia sudah paham dengan apa yang sedang terjadi dan alasan kenapa dia ditelepon untuk pergi ke suatu tempat. Semua itu tujuannya adalah agar semua orang yang ada di TKP bisa melakukan penyerangan terhadap Draken. Maiki bertanya apakah mereka ingin memecah belah Touman, dan Peian menjawab jika dia hanya peduli tentang apa yang dialami Facin, ujarnya. "Ini bukan sepertimu, siapa yang merencanakan ini?" ujar Maiki pada Peian yang tertunduk terdiam. Sementara itu, Takemichi bertanya-tanya dan berpikir dalam hati, siapa sebenarnya yang merencanakan semua ini? Kemudian dia teringat kembali kata-kata Osanai di masa depan, jika semua yang terjadi hingga terbunuhnya Draken adalah sesuatu yang diskemakan oleh seseorang. Takemichi juga bertanya apakah seseorang atau dia yang dimaksud adalah Kiyomasa. Di tengah keributan yang akan segera terjadi, seseorang muncul. Dia dipayungi oleh anggota Mobius yang lain, dan orang tersebut adalah presiden sementara Mobius, Hanma Suji. Terjadi percakapan antara Hanma dan Maiki. Setelah itu terjadi sebuah serangan. Maiki memberikan serangan kejut berupa tendangan, namun Hanma berhasil menghentikannya dengan tangannya. Meskipun tentu itu sebuah serangan yang sangat kuat dan tentu saja menyakitkan. Semua orang terkejut karena Hanma berhasil menghentikan tendangan Maiki. Hanma berbicara kembali pada Maiki yang ada di hadapannya. Hanma berkata untuk tidak terburu-buru. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Touman, karena menurut Hanma itu sesuatu yang melelahkan. Jadi dia merencanakan agar Touman berkelahi dengan anggotanya sendiri. Dan hasil saat ini sudah sangat baik, ujar Hanma, karena dengan tangannya sendiri Maiki yang tak terkalahkan akan mati.
ujarnya dengan gaya menutup sebelah mata dengan tangannya dan membuat ekspresi wajah mengejek Mikey. Setelah mendengar apa yang Hanma katakan, Takemichi bertanya dalam hati, apakah Hanma adalah dalang dari semuanya. Kembali ke Hanma, dengan gaya merentangkan tangannya, dia berkata, 100 anggota Mobius melawan 4 anggota Touman. Kalian jangan hanya berdiri di sana seperti kemarin, ujarnya pada seluruh anggota Mobius. Karena menurut Hanma, dia tidak lembut seperti Osanai. Jika anggota Mobius ada yang kabur, maka dia akan memburu dan menghantam gigi mereka sampai lepas, ujarnya. Semua anggota Mobius berteriak serentak jika mereka siap melakukan apa yang Hanma perintahkan. Nampaknya mereka takut, Leo. Hanma meminta seluruh anggota Mobius untuk mengepung Mikey dan Draken, kemudian membantai semua yang berhubungan dengan Touman yang ada di tempat tersebut. Takemichi kebingungan dengan situasi yang terjadi dan merasa jika apa yang terjadi sudah berbeda dengan apa yang ia pikirkan dan apa yang sudah Naoto katakan. Dia juga merasa apakah dia salah dan apakah sejarah sudah bergerak keluar jalur, karena menurutnya ini tidak lagi sama dengan menghentikan Kiyomasa. Dan dia kebingungan apa yang harus ia lakukan. Namun di tengah kebingungan Takemichi dan sebelum hal buruk terjadi padanya dan juga Mikey, Draken serta Mitsuya, suara banyak motor terdengar ke tempat tersebut. Mitsuya tertawa. Jadi mereka kesini ya, ujarnya. Rombongan anggota Touman telah tiba di tempat kejadian perkara. Mereka datang dengan motor-motor mereka. 3 kapten atau ketua skuad Touman juga datang bersama rombongan anggota Touman yang lain. Mereka adalah Baji Keisuke dari skuad pertama, Kawata Nahoya dari skuad keempat, dan Muto Yasuhiro dari skuad kelima. Ketiganya berkata jika mereka tidak tertarik dengan konflik internal, tapi jika itu melawan Mobius, mereka tidak akan tinggal diam. Dan pada akhirnya, hari ini adalah hari di mana Touman akan melakukan pertarungan, ujar mereka. Dan akhirnya, pertarungan antara 2 kelompok geng, yaitu Tokyo Manji atau Touman, melawan Mobius, pecah di tempat parkir Shibuya Ward. Dan kita akan melihat momen epik pertarungan kedua kubu, Leo. Widih, kembali gak sabar menunggu. Apakah kalian sama? Lalu, jika memang chapter 23 akan diadopsi juga di episode ke-9, maka kita akan melihat momen pertarungan baku hantam 2 kubu Touman melawan Mobius. Kita juga akan melihat momen Mikey menyadarkan Peian jika dia dan Touman tidak pernah meninggalkan Pachin. Namun apa yang mereka lakukan saat ini adalah hal yang paling pas, meskipun sangat berat mereka lakukan. Mikey berkata pada Peian untuk memukul dirinya dan dia tidak akan melawan karena Peian adalah temannya. Mikey juga meminta Peian untuk kembali ke Touman lagi. Berpindah ke Takemichi yang memang kita tahu dia itu memang lemah dan tak bisa bertarung. Dia terjebak dalam situasi yang memang tak dapat dia atasi atau dia kuasai. Namun di saat dia tak kunjung menemukan di mana keberadaan Kiyomasa dalam upaya untuk mencegah kematian Draken, orang yang dia cari yaitu Kiyomasa melintas di sampingnya. Namun belum sempat Takemichi bertindak untuk menghentikan upaya Kiyomasa yang ingin membunuh Draken. Sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya, Takemichi tersadar jika belati yang Kiyomasa bawa telah terlepas dari sarungnya dan darah terlihat di belati tersebut. Takemichi terperangah memandangi Kiyomasa yang tersenyum senang karena telah berhasil menjalankan misi atau rencana yang dibuat sebelumnya, atau rencana untuk membunuh Draken. Sementara itu, di saat Takemichi menoleh ke belakang, dia melihat Draken yang sudah terbaring di tanah dan bersimbah darah. Draken telah tertusuk seperti di masa depan di tanggal 3 Agustus tahun 2005. Teriakan Takemichi memecah suasana pertarungan. Semua terkejut saat akhirnya menyadari hal buruk telah terjadi pada Draken. Dan cerita selesai. Leo, aku sudah membahas 3 chapter yang kemungkinan besar akan masuk dalam anime Tokyo Revenger episode ke-9. Apakah memang 3 chapter saja atau ada tambahan? Mari kita tunggu bersama saja, Leo. Oke?
Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.